Kristen itu ajaran Yesus atau Paulus? Ex Birawati ini menjawab, silakan disimak. Sepintas saja ya kita akan tahu bahwa sebenarnya walaupun Paulus dan Yesus itu hidup di dalam zaman yang sama, hanya perbedaan selisih waktu kurang lebih 2 tahun, dan Yesus lebih muda begitunya. Tapi mereka berdua ini tidak pernah bersatu. Selalu kalau yang boleh dibilang kalau yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Dan kemudian kita juga di dalam Bible pun tidak pernah dinyatakan bahwa bahwa Paulus itu adalah murid Yesus yang inti. Itu tidak ada. Intinya pun tidak ada. Tapi keterkaitan Paulus gitu, sampai muncul ini Kristen ini buatan Yesus atau buatan Paulus, itu kita bisa melihat di mana sih sebenarnya Kristen itu ditetapkan. Meneliti juga bahwa itu di Kisah Para Rasul ya, maka dinyatakan Paulus, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, di mana saat itu Paulus ini berhasil mengajak sebagian daripada murid-murid Nabi Isa yang melalui pendekatan melalui Barnabas, dan kemudian mereka ini memang selama Nabi Isa ada di tengah-tengah mereka, Nabi Isa melarang mereka untuk keluar dari Yudea. Tapi ini dibawalah ke Antioquia. Antioquia itu sekarang ini ya letaknya di Paulus ini mengumpulkan murid-murid Yesus dan berikut dirinya di dalam rumah yang sama selama kurang lebih itu 1 tahun. Dan setelah 1 tahun kemudian mereka menamakan diri bahwa mereka inilah Kristen. Jadi pertama kali disebut Kristen itu adalah peristiwa Antioquia. Jadi mereka berguru pada Paulus selama setahun ya. Terus kemudian tanya jawab ini sebenarnya apa ini kaderisasi. Itu di Antioquia. Pertama kali mereka disebut sebagai Kristen. Tahun berapa itu? Ya itu antara 40 sampai 60 Masehi. Berarti di mana Yesus? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi di situ. Dan itu Paulus ini mengumpulkan bukan hanya orang Yahudi tapi orang-orang bangsa lain. Non-Yahudi. Dan kemudian mulailah dia menampakkan misinya bahwa dia ini beda dengan Yesus, tapi dia menyatakan dia adalah untuk semua bangsa. Itu. Nah kemudian setelah kita tahu jatuh bangun atau bangkit dan tenggelamnya Yunani Romawi pada abad yang keempat, tepatnya klimaksnya adalah 325 Masehi. Jadi pemikiran Paulus dan penerusnya, Paulusnya kan sudah mati dan penerusnya ini kemudian dianggap ini baik. Pada waktu itu jatuh bangun, timbul tenggelam ya. Kenapa? Ya Romawi saat itu sudah diambang kehancuran. Dan informasi yang didapat oleh kaisar saat itu bahwa ya ini antara lain akibat daripada terlalu banyaknya Tuhan. Terlalu banyak dewa perlu disederhanakan. Nah, kemudian menyederhanakan itu ya kalau nggak mau ribut-ribut, karena contohnya saja ada dewa perang, ada dewa damai, ada dewa siang, ada dewa malam, ada dewa kesuburan, ada dewa kekering, ada dewa kering dan sebagainya, macam-macam gitu ya. Dewi juga ada. Sampai dewa punya anak. Ada dipilihlah, tapi oke, kalau mau Tuhan itu satu nggak bisa. Gengsi daripada Romawi itu satu itu punyanya Yahudi. Jadi kalau gitu 2, jangan, kalau 2 nggak bisa. Masalahnya apa? Khawatir kalau draw
Sampai draw maka berarti kan akan terjadi keributan perkelahian sampai memuncak kepada pembunuhan. Ya. Nah, oke, kalau begitu yang ganjil yang terkecil 3 dan pas 3. Karena apa? Ada pagan-pagan yang sebelumnya juga 3. Ya, ya betul. Dan itu berhasil eksis mereka untuk sementara waktu gitu ya. Jadi 3. Nah, kalau 3 jadi gimana nih formulanya begitu kan? Mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan dewa bapak. Itu dewa yang paling tinggi. Di Yunani itu adalah Zeus, tapi kalau di Romawi adalah Jupiter. Ya. Nah ini siapa ini? Ya dewa bapak. Ya sudah dia aja, gitu. Ya. Maka kemudian segera diadopsi. Nah, kalau gitu sampel, maka patungnya Zeus saat itu dipakai sebagai patung Tuhan Bapa. Nah, kalau begitu pakai aja itu yang tukang ribut. Siapa tukang ribut? Tukang ribut siapa? Tukang ribut siapa? Ya Pak, ya itu aja yang lagi diperbincangkan di mana-mana. Yesus kalau dia sebagai apa? Tuhan Putra. Ya waktu itu bahasa nggak selesai. Maka dilanjutkan pada momen berikutnya. 381. Siapa ini? 381 memutuskan bahwa nah ini adalah Roh Kudus. Karena nggak mungkin mau pakai bapak ibu anak ya sama kayak pagan sebelumnya. Maka ini pakailah Roh Kudus. Lah Roh Kudus itu siapa? Ribut lagi. Karena tidak berhasil membuat suatu sosok. Dan akhirnya mereka sepakat bahwa Roh Kudus itu adalah burung merpati putih. Merpati putih itu kayaknya mereka ini nggak pede gitu ya. Kok burung merpati putih? Maka disebut dengan samar. Mereka menyatakan ya burung merpati putih itu simbol perdamaian. Maka contohnya misalnya pernah terjadi di Car Free Day di Jakarta. Ini orang-orang mereka itu kan bagi-bagi itu leontin. Leontin kalau ditanya ini apa, tanpa ditanya pun mereka bilang ini simbol perdamaian. Padahal maksudnya itu Tuhan Roh Kudus. Ini berabad-abad ya sampai dengan hari ini. Mohon maaf, PR tuh nggak selesai. Jadi tidak ada jawaban dari petinggi-petinggi mereka yang bisa diterima dan yang bisa memuaskan. Misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Ya. Itu nggak bisa sampai ke situ. Jawaban yang pasti itu nggak ada. Akhirnya sampailah kemudian contohnya Paus Benediktus kedua ke berapa 16 ya. Bahwa Trinitas itu adalah misteri. Misteri kan aneh kan? Gitu. Jadi kalau dilihat dari tahun pendirian pun lebih akan kelihatan aneh. Gitu. Jadi kalau Yesus dibaptis, istilah dibaptis itu istilah yang dipasangkan. Ya, sebenarnya bukan dibaptis, sebenarnya Nabi Isa itu oleh apa namanya Nabi Yahya sebenarnya itu kan dikucurin air. Ya itulah versi mereka itu untuk berwudu. Disucikan. Tapi dibaptis. Lah padahal pembaptisan itu munculnya tahun berapa? Nggak mungkin ada pembaptisan sebelum munculnya gereja. Nggak mungkin ada pembaptisan sebelum Yesus dikatakan tentang formula Trinitas. Berarti kan minimal di abad keempat baru munculnya namanya pembaptisan. Gitu ya. Kan aneh ini. Ya. Bagaimana mungkin Yesus dibaptis di Sungai Yordan? Ya. Tinggal atau enggak tahu. Tapi perantaranya adalah Barnabas untuk si Paulus ini bisa mendekat ke murid-murid Yesus. Tapi berikutnya disebutkan di dalam Bible bahwa yang dipastikan itu di Antioquia itu adalah si Paulus Tuhan. Jadi Umi ingat nih pada waktu pelajaran di sekolah dulu itu ya, yang namanya tata buku istilahnya ya. Itu namanya tata buku itu kalau kita sudah memasukkan suatu keterangan apalagi angka, maka tidak boleh
dihapus, diurek-urek, enggak boleh. Ditimpa tulisan lain itu tidak sah. Jadi surat-surat itu tidak sah kalau dibuat seperti itu. Minimal harus dicoret, ditandatangani dan dibuat paraf. Sekarang kalau kita melihat masa dakwah, kalau gereja mengatakan dakwahnya Yesus itu 3 tahun, di usia 30 sampai 33, habis itu udah nggak ada. Versi mereka katanya dibangkitkan, berarti nggak ada kan di situ. Kalau Paulus itu mempunyai jangka waktu yang panjang, cukup lama, 20 tahunan. Nah kemudian kalau kita melihat secara seksama, apa aja sih ajarannya Nabi Isa alaihissalam ini? Nah, yang menarik adalah di dalam kalau bukunya kita di dalam surat Ali Imran ayat ke-50 dikatakan Nabi Isa itu untuk membenarkan Taurat. Membenarkan Taurat. Loh, kenapa Taurat dibenarkan? Ya karena Taurat sudah diubah-ubah. Dan ayat-ayat Allah juga banyak sekali yang menyatakan bahwa mereka senang mengubah-ubah ayat-ayat Allah. Dan kemudian kalau kita lihat di Matius nih, kita lihat di Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Nah itu dikatakan janganlah kamu menyangka, Yesus menyatakan Yesus ngomong nih, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Paulus kan menyatakan Taurat itu sudah mati gitu. Yesus maksudnya? Ya kalau Paulus kan bilang Taurat itu sudah nggak dipakai lagi. Yesus mengatakan jangan kamu sangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Berarti misinya dia kan berbalik dengan misinya Paulus. Ini kan sudah berseberangan. Malah Nabi Isa menjamin di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18, satu iota pun tidak akan berubah dari hukum Taurat. Nah, kan itu ya. Nah, dari sini sudah jelas nih. Bagaimana yang namanya Paulus sebenarnya tidak sinkron dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian kalau kita melihat kemana saja sebenarnya Yesus berdakwah, nah itu pun beda, berseberangan lagi. Nabi Isa menyatakan bahwa kamu hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan itu di mana kita bisa lihat? Matius juga ada. Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan 6. Itu dia sebutkan begitu. Malah juga di Matius pasal 15 ayat 24. Jadi dakwahnya Yesus itu yang mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Tapi Paulus menyatakan dia untuk seluruh dunia. Ini kan sudah berseberangan lagi. Kita kebanyakan orang Kristen itu tidak bersunat. Kemudian ketika ditanya, kenapa kamu tidak bersunat? Ya karena sunat itu sudah dibatalkan oleh Paulus. Karena sunat itu adalah budaya Yahudi. Jadi kemudian ya sunat di dalam Kristus. Nah ini akhirnya orang Kristen juga nggak sunat gitu. Berarti sebenarnya Paulus itu berapa banyaknya di dalam Perjanjian Baru dengan surat-surat yang dilampirkan di Perjanjian Baru itu bisa kita lihat adalah sekitar 70% ajarannya dia. Nabi Isa, setelah Nabi Isa nggak ada, udah dirubah sama Paulus. Setelah dirubah sama Paulus, pengikut Paulus pun merubah. Jadi makanya kalau kita nyatakan berbahagialah umat Islam yang tidak pernah membuang atau berpikir untuk membuang naskah asli, teks asli, dan
apalagi diterjemahkan demikian saja. Sementara mereka ini menerjemahkan demikian saja. Dan ternyata kita lihat nih simpang siurnya. Banyak sekali umat yang tidak paham tentang hal ini. Umat mereka, ya umat mereka itu tidak paham tentang hal ini. Dan seolah-olah semuanya itu ya dilakukan kalau ada pertanyaan ya semata-mata untuk pembelaan saja. Dan ini berhasil. Mereka berhasil dengan mengubah-ubah itu. Maka Kristen bertahan sampai hari ini ya karena berhasil mengubah-ubah itu. Tapi mohon maaf, kalau kita lihat sebaliknya adalah betapa mohon maaf menjadi tidak asli lagi ajaran-ajaran itu. Dan yang masih murni hanya ada satu, yaitu Al-Quran. Kita mau mencari di dalam Bible, dan di dalam Bible yang 4 ini kecuali Yohanes ya tidak menyatakan, tapi 3 ini menyatakan. Ada Bible yang menyatakan bahwa dia melihat tapi tidak mendengar. Saksinya loh, saksinya ini yang di 3 ini yang satu mengatakan dia melihat tapi tidak mendengar. Artinya secara hukum anak kecil kan tidak bisa menjadi saksi. Iya, betul. Ini yang sangat berbeda ya dengan ajaran agama kita, bahwa semua anak yang lahir, anak siapapun, walaupun dia anak pelacur yang tidak diketahui bapaknya, anak itu, bayi itu adalah bayi yang suci. Anak bayi itu tidak ada. Yang haram itu ya perbuatan yang dilakukan si laki dan perempuan. Iya, betul. Ini memang harus harus diketahui oleh semua kita yang mempelajari kristologi maupun juga mereka-mereka yang tidak seiman dengan kita tapi yang mendengar ini. Itu kan yang kemudian dilanjutkan di dalam Katolik itu hak untuk mengampuni dosa atau menahan dosa itu adalah haknya pastor. Umi kan sejak bayi dibaptis karena orang tua Katolik, maka anak-anaknya kan dibaptis sejak bayi begitu. Ternyata kenapa sampai timbul Protestan itu kan, dan akhirnya Protestan nggak mau pakai ini, nggak mau pakai sakramen pengakuan dosa. Kenapa? Karena ternyata ini menyimpang. Menyimpang artinya secara politis. Jadi pastor raja selalu beramanah minta data tentang umat gitu kan. Dan kemudian pastor karena orang mengaku dosa kepada dia, kan berarti orang ini orang berbuat dosa nih. Misalnya ngerampok nih, misalnya membunuh nih, itu nyampe ke mereka. Maka kemudian justru dihukum. Bisa kita lihat ini tadi surat ini dari surat apa para rasul, gitu kan. Jadi ini kan kita tahu siapa yang penulisnya kisah para rasul. Malah di dalam buku-buku yang beredar dari barat ya, itu dikatakan bahwa Lukas ini adalah tabibnya Paulus. Jadi kalau disebut Lukas berarti dia juga pengarang Injil. Berarti pengarang Injil ini ada yang namanya Lukas itu sebenarnya dia adalah memang agamanya itu agamanya adalah agama yang sudah bercampur dengan Helenisme. Gereja itu di dalam membuat surat-surat karena dikarang oleh Lukas. Lukas ini bukan berarti bahwa orang yang nulis ini Lukas. Iya, betul. Nah, satu hal lagi yang perlu kita ingatkan pemirsa, bahwa menurut buku-buku sana itu dinyatakan bahwa Lukas ini menceritakan tentang kehidupan gurunya yaitu Paulus sebagai Yesus. Oke. Ini adalah suatu informasi bahwa betapa yang namanya kitab-kitab yang lain termasuk Bible itu sudah diubah-ubah sedemikian rupa. Banyak orang yang nggak ngerti dari kalangan Muslim maupun juga dari kalangan mereka
mereka pikir kalau disebut Injil gitu ya, kalau disebut Injil ya berarti satu Injil itu keseluruhan, Ya. itu tidak benar. Ya. Kalau disebut Injil berarti Injil itu kan bagaimana mungkin, itu kan Injil itu firman Allah kepada Nabi Isa. Nabi Isa, Nah, ya. apa pemikiran definisi di dalam Islam nggak bisa kita pakai di dalam mendefinisikan di dalam Kristen. Ya. Secara sederhana aja, hidup kita cuma satu kali ya, Iya. pendek. Oh. Kita nggak bisa hidup lagi kan, Iya. jangan main-main. Iya, betul. Buat Jangan hidup kok pernah coba-coba. Ya, itu aja Obat ya. aja kita nggak mau coba-coba, Iya, betul. apalagi kehidupan. Ya, Jadi ya, ayo ya. sekarang kita pikir Iya. sudah saatnya untuk menentukan.